Kenapa ya puisi selalu identik dengan kata romantis? Sebenarnya, apa sih teks puisi itu? Teks puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan bermakna untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan ide penyair. Sebuah karya sastra dikatakan puisi jika memiliki unsur-unsur puisi. Puisi terdiri dari struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi terdiri dari perwajahan puisi atau tipografi, diksi, pengimajian, bahasa figuratif atau majas, dan verifikasi. Struktur batin puisi terdiri dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh puisi bayi dalam kulkas karya Djoko Pinurbo berikut. Untuk melihat struktur fisik puisi terdiri dari 1. Perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi dapat diamati secara kasat mata. Tipografi adalah bentuk atau tampilan puisi yang terdiri dari kata larik dan bait yang dapat dilihat secara kasat mata atau visual dan merupakan kreasi serta imajinasi pengarang dalam menyajikan puisinya. Tipografi dalam puisi bayi di dalam kulkas karya Djoko Pinurbo adalah: larik adalah baris dalam puisi. Bait adalah kumpulan dari larik atau baris. Jumlah larik atau baris bervariasi mulai dari 2 sampai 8 larik. Yang kedua, diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kata yang padat makna yang dipilih dari hasil pertimbangan secara cermat dan tepat oleh penyair untuk menjelmakan pengalaman jiwanya ke dalam bentuk puisi. Diksi dalam puisi bayi di dalam kulkas karya Djoko Pinurbo adalah cakrawala, merekah, dan menjamah. Yang ketiga, pengimajian. Pengimajian adalah pengalaman imajinatif penyair yang dapat dirasakan oleh seseorang atau pembaca melalui kata-katanya dalam suasana yang khusus. Melalui kata-kata tersebut, seseorang pembaca dapat merasakan seperti yang dirasakan penyair. Pengimajian dalam puisi bayi di dalam kulkas karya Djoko Pinurbo adalah: dalam puisi terdapat pada larik seperti menjamah gumpalan jantung. Kata menjamah memberikan imaji peraba. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas. Bahasa figuratif atau majas adalah suatu bentuk pengungkapan penyair dengan lebih kuat dan mendalam dari segi makna dalam menuangkan pengalaman batinnya ke dalam wujud dan lebih bermakna. Majas dalam puisi bayi di dalam kulkas karya Djoko Pinurbo adalah: bayi dalam kulkas adalah doa yang memiliki arti harapan. Yang kelima, verifikasi. Verifikasi dibagi menjadi 3 unsur, yaitu rima, ritme, dan metrum. Rima adalah suatu pengulangan bunyi pada puisi, sedangkan ritme dan metrum adalah nada dalam puisi yang disesuaikan dengan suasana. Perhatikan ada pengulangan bunyi pada puisi tersebut, yaitu A, N, A, N, A, N. Pada akhir lirik, pengulangan bunyi tersebut adalah rima. Untuk melihat struktur batin puisi, yang pertama yaitu tema. Tema adalah dasar lahirnya sebuah karya sastra. Tema merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat puisinya. Tema dalam puisi bayi di dalam kulkas karya Djoko Pinurbo adalah kebebasan. Dibuktikan dengan kutipan, "Aku ikut, jemputlah aku bayi. Aku ingin terbang dan melayang bersamamu." Yang kedua, perasaan. Perasaan yaitu sikap penyair di saat gembira, sedih, terharu, tersinggung, yang diungkapkan melalui puisinya. Perasaan dalam puisi bayi di dalam kulkas karya Djoko Pinurbo adalah harapan. Dibuktikan dengan kutipan, "Nyenyak sekali, ibu, terbang ke langit, ke bintang-bintang, ke cakrawala, ke detik penciptaan bersama angin dan awan yang berwujud kebenaran." Yang ketiga, nada. Nada adalah sikap penyair yang ditunjukkan pada pembacanya. Penyair dalam puisinya bisa saja bersikap menggurui
mengejek, menyindir, dan sebagainya. Dalam puisi Bayi di Dalam Kulkas karya Joko Pinurbo adalah menceritakan tentang kehidupan. Yang keempat, amanat. Amanat atau tujuan adalah dorongan yang membangkitkan motivasi penyair dalam menuangkan ide atau gagasannya ke dalam bentuk puisi. Amanat dalam puisi Bayi di Dalam Kulkas karya Joko Pinurbo adalah rumitnya kehidupan. Ciri-ciri teks puisi. 1. Keindahan bahasa. Puisi menggunakan bahasa dengan gaya yang khas, penggunaan kata-kata yang indah dan kreatif, membantu menciptakan gambaran yang kuat dan menarik bagi pembaca. Yang kedua, ritme dan irama. Puisi memiliki ritme dan irama yang khas, pengulangan bunyi dan pola irama memberikan keselarasan dan kekuatan pada puisi, menciptakan alur yang menggugah perasaan. Yang ketiga, kekompakan dan efisiensi. Puisi sering menggunakan kata-kata yang padat dan efisien untuk mengungkapkan makna yang dalam. Puisi mampu memadatkan banyak makna dan emosi dalam jumlah kata yang terbatas. Yang keempat, penggunaan perangkat sastra. Puisi memanfaatkan perangkat sastra seperti metafora, simbol, aliterasi, asonansi, rima, dan sebagainya. Penggunaan perangkat ini memberikan kekayaan pada puisi dan membantu menciptakan gambaran yang kuat. Jenis-jenis puisi. Jenis puisi jadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kira-kira apa ya bedanya? Puisi lama adalah puisi yang memiliki aturan-aturan dan mempunyai makna. Puisi lama dapat dikatakan sebagai warisan leluhur. Beberapa jenis puisi lama diantaranya syair, pantun, sloka, gurindam, karmina, mantra, dan talibur. Yang pertama, syair. Syair merupakan jenis puisi dengan ciri tiap bait berisi 4 baris berpola A, A, A. Isi syair adalah nasihat atau cerita yang berisi hikmah. Yang kedua, pantun. Pantun merupakan jenis puisi yang berpola yang tetap. Bentuknya 4 baris untuk tiap baitnya. Masing-masing baris berpolakan A, B, A, B. Tiap baris tersebut terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dalam pantun, 2 baris berikutnya disebut isi. Pantun berdasarkan isinya dibagi menjadi pantun anak, muda-mudi, agama, nasihat, teka-teki, dan jenaka. Yang ketiga, seloka. Seloka merupakan puisi dengan pola A yang memiliki sampiran dan sisi. Namun selebihnya seloka mirip dengan pantun. Seloka berisi tentang sindiran, ejekan, atau senda gurau yang dinyatakan dalam suatu perumpamaan. Yang keempat, gurindam. Gurindam merupakan jenis puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris dengan pola A. Isi gurindam adalah nasihat atau petuah. Puisi ini berasal dari Tamil atau India. Yang kelima, karmina. Karmina merupakan sejenis pantun, tetapi isinya lebih pendek. Bentuknya yang pendek membuat karmina juga disebut sebagai pantun kilat. Jenis puisi ini juga memiliki pola yang tetap, yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama dalam karmina disebut dengan sambiran, dan baris kedua disebut dengan isi. Pantun kilat ini biasanya digunakan untuk menyindir seseorang. Yang keenam, mantra adalah ujaran dengan rima ketat. Penyusunan bunyi-bunyian tersebut tidak selalu mengedepankan arti. Mantra dimitoskan memiliki kekuatan goib. Oleh karena itu, jenis puisi mantra mempunyai rima dan irama dan terkenal dengan sifatnya yang misterius. Yang ketujuh, talibun. Talibun merupakan pantun genap. Tiap baitnya terdiri dari 6, 8, atau 10 baris. Beberapa talibun ditulis juga dalam 16 sampai 20 baris dalam tiap baitnya. Pola puisi ini adalah A. Talibun merupakan jenis puisi lama yang juga menggunakan sambiran dan isi. Yang kedua, ada puisi baru. Puisi baru merupakan satu jenis puisi yang mempunyai bentuk yang lebih bebas dalam hal aturan, baik aturan mengenai jumlah baris,
ataupun rima dan irama. Puisi baru tidak kaku seperti halnya puisi lama. Puisi baru balada, yang pertama, balada. Balada merupakan sebuah puisi yang berisi kisah atau cerita tertentu. Bentuknya yang bercerita membuat jenis puisi ini memiliki alur, tokoh, dan latar cerita. Yang kedua yaitu himne. Himne merupakan sebuah puisi yang berisi pujian untuk Tuhan, dewa, pahlawan, tanah air atau alma mater, atau dalam dunia sastra. Yang ketiga, ode. Ode merupakan puisi yang berisi sanjungan atau pujian kepada orang yang berjasa, baik berjasa kepada dirinya maupun kepada tanah air. Kata-kata yang digunakan bernada anggun tapi resmi. Yang keempat, epigram. Epigram adalah puisi yang memuat tuntunan dalam hidup, ajaran hidup, dan nasihat. Yang kelima, romansa. Romansa adalah puisi baru yang merupakan luapan perasaan cinta, kasih, baik berbentuk perasaan rindu, cemburu, bahagia, dan sedih. Yang keenam, elegi. Elegi merupakan puisi yang berisi tentang kesedihan. Puisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa duka, sedih, rindu, terutama karena kepergian seseorang atau penyesalan di masa lalu. Yang ketujuh, satire. Satire adalah puisi yang memuat sindiran kepada penguasa atau orang yang memiliki posisi atau jabatan. Kaidah kebahasaan teks puisi. Kaidah kebahasaan dalam teks puisi adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menciptakan efek artistik dan mengkomunikasikan makna dalam puisi. Berikut kaidah kebahasaan umum dalam teks puisi. Yang pertama, imajinatif dan kreatif. Puisi menggunakan bahasa yang kaya akan imajinasi, metafora, simbol, dan kata-kata yang tidak bisa untuk mengekspresikan ide dan emosi dengan cara yang kreatif. Yang kedua, struktur metrik. Puisi memiliki pola ritme yang teratur yang disebut dengan metrum. Metrum mengatur pola aksen dan tidak aksen dalam baris puisi. Yang ketiga, rima. Rima akhir atau akhiran suku kata yang sama di ujung baris, maupun rima dalam atau rima dalam baris puisi. Yang keempat, bahasa konotatif. Teks puisi menggunakan bahasa konotatif atau makna kait atau tersembunyi. Yang kelima, elips. Penghilangan kata-kata yang tidak diperlukan untuk menciptakan efek dramatis atau menyiratkan makna yang hilang. 6. Majas seperti metafora, simile, personifikasi, dan hiperbola untuk menciptakan gambaran yang kuat dan memperdalam makna. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa seperti kiasan, paradoks, ironi, dan kontradiksi untuk menciptakan ketegangan, kejutan, atau refleksi dalam puisi.